Shalom, Tuhan Yesus damai hati. Firman Tuhan pada hari ini Selasa tanggal 1 Juli 2025 yang saya dalam firman Tuhan Titus 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan dari Paulus hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita. Ayat yang ke-16. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka, dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Demikianlah firman Tuhan. Bapak saudara-saudara sekalian saya cinta dan Yesus Kristus ya. Sekarang kita sudah memasuki bulan baru yaitu tepatnya Selasa tanggal 1 Juli 2025. Firman Tuhan mengingatkan kita semua, khususnya di Titus 1 ayat yang pertama, dari Paulus hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah. Jadi kita mendengar firman Tuhan berarti kita dipilih oleh Tuhan, sama seperti Rasul Paulus ini. Dia dipilih oleh Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan ya, baik di Roma, di Filipi ya, di Efesus ya. Karena Tuhan memilihnya, ya, pilihan ya, orang-orang pilihan Allah. Sama seperti hari Minggu kita gereja, itu kita dipilih oleh Tuhan. Ya, tiap hari Minggu ya, gereja. Ya, tentu kita dipilih oleh Tuhan. Dengan firman Tuhan juga begitu. Ya, baca Alkitab juga begitu. Ya, baca Alkitab semuanya. Ya Bapak Saudara, Kejadian 1 dan pengetahuan akan kebenaran. Jadi kita harus punya pengetahuan akan kebenaran dan takut akan Tuhan. Ya Bapak Saudara, dan jauhi kejahatan. Seperti yang nampak dalam ibadah kita. Jadi kita beribadah ada dua, ya, ibadah secara rohani dan jasmani. Jadi kalau jasmani kita ibadah kita bekerja di bos kita, ada bos tidak ada bos kita kerja, itu kita ibadah juga ya, ibadah jasmani ya. Tapi kalau ibadah rohani ya, kita baca Alkitab, penginjilan ya, gereja, itu ibadah rohani ya. Dua-duanya berjalan ya. Ayat kedua, dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Jadi Tuhan itu dia berjanji, dia menepati janji. Beda dengan iblis, bapak segala pendusta. Yohanes 10 ayat 10. Ya, pencuri datangnya untuk membunuh dan membinasakan, aku datang memberi hidup berkelimpahan. Jadi setan itu seperti pencuri itu, membunuh ya, masuk di roh manusia itu. Jadi kalau kita harus kuat, bisa mengimbangi semuanya itu. Ya, kalau tidak kita bisa mencuri, membunuh. Ya, kalau kita tidak kuat, iri, dengki, tinggi hati, congkak, ya, nipu sana nipu sini. Karena kalau kita tidak kuat, ya, maka itu kita harus kuat dalam Tuhan. Ayat ketiga, dan yang pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman dalam pemberitaan Injil. Jadi kita harus beritakan firman Tuhan, Injil harus diberitakan ya, tidak boleh diam. Yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah juru selamat kita ya. Jadi juru selamat kita adalah Tuhan Yesus. Lain Tuhan tidak ada juru selamat ya. Kekekalan kita ya, kekekalan kita di surga. Dunia hanya sementara, menumpang saja kita ya. Nafas kita Tuhan kasih itu, ucap syukur ya di dalam segala hal. Ayat keempat, kepada Titus anakku yang sah, menurut iman kita bersama kasih karunia dan damai sejahtera ya. Jadi damai sejahtera Tuhan berikan kepada anak-anak Tuhan
yang takut akan Tuhan. Dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai engkau. Ya. Jadi sekali lagi Juru Selamat kita, Tuhan Yesus. Ya, Dia menyelamatkan kita dari kutuk nenek moyang, kutuk dosa. Itulah Tuhan kita. Ya, Allah Ishak, Allah Abraham, Allah Yakub. Ya, Allah yang esa. Ya. Ayat 8, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri. Jadi kita harus menguasai diri kita. Ya, menguasai diri. Jadi kalau kita menguasai diri kita, ya lancar-lancar saja. Ya, artinya kita tidak terpengaruh dengan omongan-omongan hoa. Ya. Karena iblis menyamar seperti malaikat terang. Ya. Jadi kita jangan terpengaruh dengan itu. Ya. Jadi banyak orang datang kepada Tuhan, sedikit yang dipilih. Ya. Jadi kita dipilih ya, oleh Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu boleh kalau diberkati, di subscribe, di like, dibagikan supaya banyak orang mengenal kasih Tuhan. Ya, kebenaran firman Tuhan. Ya dan amin. Ayat yang ke-16, mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Jadi ada yang mengaku mengenal Tuhan, tapi mereka menyangkal Dia, menyangkal Tuhan. Ya, itu munafik itu. Mengenal tapi menyangkal. Ya, itu manusia yang tidak tahu berterima kasih. Ya, mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Jadi mereka keji, mereka durhaka, mereka tidak sanggup berbuat kebaikan, tapi sanggup berbuat kejahatan. Nah, orang-orang seperti itulah Tuhan tidak kenal mereka. Kayak pembuat kejahatan, enyah daripada kau. Ya, Bapak Saudara. Jadi janganlah kita seperti itu. Kita harus sadar diri di akhir zaman. Jangan tunggu mati dulu baru sadar, lewat itu. Nah, saya ingin lebih lengkap lagi membaca ayat firman Tuhan pada hari ini, Selasa tanggal 1 Juli 2025, di Titus 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-16, dari Paulus hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita. Ayat 16, mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.